Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun Juniarsya. Dan pada kesempatan kali ini kita masih pada pembahasan tentang mikrotik atau MTSNA. Nah, untuk pada bab kali ini kita akan membahas mengenai tentang VPN tunneling. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bridge dan maupun itu routing. Nah, pada video kali ini atau pada bab kali ini kita akan mempelajari yang namanya VPN tunneling. Nah, seperti biasa untuk awal itu kita akan membahas mengenai konsep dari VPN tunneling itu sendiri. Nah, jadi VPN itu adalah Virtual Private Network. Jadi kepanjangannya itu Virtual Private Network. Nah, secara umum kapan kita dapat menggunakan VPN? Nah, kita perlu menggunakan VPN pada saat misal terdapat dua titik. Dari titik ingin menghubungkan dengan satu kabel atau satu jalur internet yang terhubung langsung meskipun secara fisik letaknya berjauhan. Nah, kita menyewa layanan kabel fiber optik ataupun infrastruktur wireless dan lain-lain yang mengharuskan terhubung secara langsung mungkin akan mengalami kesulitan dan menggunakan biaya yang mahal karena mungkin kita diharuskan untuk menyewa infrastruktur kabel fiber optik khusus dari Jakarta ke Semarang untuk menghubungkan kantor pusat dengan cabang. Nah, oleh karena itu kita gunakan VPN tunneling. Nah, jadi syaratnya antar kantor sudah memiliki konfigurasi WAN, yaitu terkoneksinya mikrotik dengan internet. Nah, kalau misalnya pada kantor di Jakarta sudah terdapat layanan internet dan pada kantor cabang di Yogyakarta juga terdapat layanan internet, maka kita bisa membuat satu link antara kantor Jakarta dan Yogyakarta supaya kedua titik ini terhubung. Nah, inilah gunanya VPN. Jadi seperti inilah contoh pertama, yaitu kita menghubungkan dua kantor, misalnya jaringan lokal yang ada di sini ingin mengakses file pada server lokal di kantor cabang lain atau menggunakan printer yang ada pada kantor cabang lain. Hal seperti itulah yang bisa kita hubungkan menggunakan VPN. Nah, jadi fungsinya bisa untuk menghubungkan dua nodes atau dua jaringan kantor yang letaknya berjauhan dan kita tidak bisa terkoneksi secara langsung, maka kita bisa menggunakan VPN dengan metode tunnel. Nah, jadi untuk membangun tunnel, kedua kantor baik cabang maupun kantor pusat harus terkoneksi ke internet dan memiliki IP public static. Nah, jadi tunneling merupakan salah satu cara untuk membangun sebuah jalur antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Nah, jika digambarkan dalam bentuk topologi akan terlihat seperti berikut. Nah, jadi nantinya jaringan lokal di bawah router di kantor cabang dan router kantor pusat akan bisa saling bertukar informasi dan bertukar file. Kita coba jabarkan topologi secara teknis agar lebih mudah bagi kita untuk memahami penerapan tunnel. Nah, jadi tunnel itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Jadi paket akan mengalami modifikasi atau perubahan, penambahan header selama paket dikirimkan. Ketika paket yang sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau header dilepas. Nah, paket dalam paket. Jadi di sini mikrotik mendukung beberapa metode VPN, yaitu seperti IOIP, lalu PPTP, L2TV, plus IPsec, atau yang keempat yaitu ada OpenVPN, dan ada juga yaitu yang namanya SS, PPTP dan SSTP. Nah, jadi setiap lokal jaringan hanya memiliki koneksi ke internet dengan menumpang di jaringan publik internet, sehingga jarak beberapa pun tidak lagi menjadi kendala. Tautan yang terbentuk diamankan dengan enkripsi untuk meminimalkan kemungkinan data diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi mungkin untuk penjelasan mengenai VPN tunneling atau bagian awal VPN tunneling selesai, kita lanjut pembahasan selanjutnya.
selanjutnya yaitu kita set topologi. Di sini saya sudah menyediakan topologi dan di sini terdapat ISP, yaitu dengan ISP-nya menggunakan Cloud NAT. Lalu kita di sini kabelnya ini tidak lurus seperti ini, itu karena settingannya saya menggunakan bejir. Nah, sedangkan kalau strike itu kabelnya lurus. Dan di sini kita sudah menyediakan dua router pada topologi kali ini, dan di sini terdapat tunnel. Nah, di sini terdapat ilustrasi tunnel menggunakan garis. Nah, di sini kita menggunakan ISP yang menggunakan code NAT. Jadi nanti akan mendapatkan IP kelas A yaitu 10.0. Nah, di sini kita akan add root terlebih dahulu untuk mendaftarkan root kita. Di sini kita ke administrator dan run administrasinya. Di sini kita masukkan komen yaitu root add, lalu kita masukkan network dari si ISP kita yaitu 10.0.137.0, dan kita masukkan subnet maxnya yaitu kita menggunakan /24, prefixnya jadi 255.255.0. Dan di sini kita masukkan IP dari si Pinet Lab kita yaitu 192.168.21.128. Di sini kita sudah oke, dan kita bisa tutup atau minimize saja. Dan di sini kita bisa langsung saja running melewat Winbox. Dan di sini kita coba lihat untuk mikrotik pertama. Di sini kita cek terlebih dahulu, dan di sini kita ke new Winbox dulu, dan di sini kita akan merunning atau mengakses mikrotik yang kedua. Kita masukkan IP-nya, dan di sini kita bisa masukkan yaitu 179. Di sini kita langsung konekkan saja. Dari sini sedang login. Dari sini kita ke mikrotik 1 terlebih dahulu. Kita bisa set untuk mikrotiknya. Nah, di sini kita bisa langsung cek saja ke dalam di sini kita akan mereset semua yang ada secara dynamic di mikrotik ini maupun di mikrotik 2. Kita akan gunakan secara statik nantinya, dan di sini kita langsung saja cek ke dalam IP lalu ke DHCP client. Di sini untuk DHCP clientnya kita bisa remove saja, dan di sini kita bisa disable. Nah, di sini kita langsung cek juga ke dalam IP roots. Nah, di sini pastikan tidak ada roots list yang terdaftar, dan jika sudah kita coba cek, kita close saja dulu. Dan di sini kita coba cek juga di mikrotik 2. Di sini sama halnya kita cek ke dalam IP DHCP client, lalu di sini kita bisa remove dan bisa kita disable saja untuk DHCP clientnya. Dan di sini kita cek ke root, dan di sini di root juga sudah tidak terdaftar, dan kita langsung bisa tidak terdaftar untuk IP root listnya. Di sini kita menggunakan CLI saja atau menggunakan terminal di Pinet Lab untuk konfigurasinya, karena sudah tidak bisa akses dari Winbox. Di sini kita bisa mulai. Yang pertama-tama yaitu kita akan konfigurasi, dan kita akan membuat IP secara statik agar nantinya si IP mikrotik 1, mikrotik pusat ataupun mikrotik cabang ini tetap tidak berubah-ubah. Kita bisa cek terlebih dahulu ke IP root, pastikan
tidak ada IP root lagi. Nah, di sini tidak ada. Dan kita ke IP address, lalu kita IP address print, di sini juga kosong, tidak terdapat IP address. Nah, di sini kita bisa lihat juga, dan di sini kita masuk saja ke IP address, dan selanjutnya kita bisa langsung saja untuk membuat IP address, yaitu dengan add. Di sini untuk address kita masukkan address yang ingin kita buat, yaitu 137.146 dengan prefix /24. Di sini untuk interface-nya itu kita menuju ke ether 1, atau kita di sini ether 5. Nah, di sini kita bisa coba cek dengan print. Di sini ternyata sudah terdapat IP address yaitu 146, dan di sini kita coba kembali ke menu awal, dan di sini kita bisa coba cek IP root print. Dan di sini kita sudah terdapat IP root list yaitu 1, yaitu dengan keterangan DAS. Dan di sini kita coba keluar ke menu utama, lalu kita ke IP root. Di sini kita akan coba masukkan IP gateway si ISP agar si Mikrotik cabang atau Mikrotik pusat ini bisa akses ke internet. Di sini kita masukkan network dari ISP-nya yaitu 137.0. Di sini kita bisa print untuk mengecek. Di sini ternyata sudah terdapat 000/0 untuk akses ke internet. Di sini kita coba bisa remove saja untuk yang menuju yang tadi kita gagal. Nah, di sini kita jika sudah mulai dari membuat IP statik dan juga membuat root ke internet, itu kita coba cek lagi. Dan kita bisa tambahkan IP DNS karena tadi kita belum sempat menambahkan IP DNS. Kita bisa IP DNS lalu set server 8.8.8.8. Itu yang menuju ke internet atau ke google.com. Di sini kita sudah terdapat IP DNS, dan kita bisa coba cek ping ke 8888. Di sini kita replay dan ternyata kita sudah bisa. Nah, jika sudah, kita bisa ping ke google.com juga. Nah, jika sudah, kita langsung saja konfigurasi juga di router cabang seperti halnya di router pusat. Nah, di sini kita ke IP address, lalu kita ke print, dan di sini kita ke print dan ternyata tidak terdapat IP. Dan di sini kita bisa tambahkan IP secara statik, yaitu kita akan menambahkan IP yaitu 147, yaitu dengan 10.0.137.147/24. Untuk interface-nya itu yang menuju ke ether 5. Kita coba cek lagi yaitu dengan print. Di sini ternyata sudah terdapat IP 147/24. Dan di sini kita coba cek IP root, dan di sini kita coba cek dengan, tapi kita sebelum cek kita bisa tambahkan terlebih dahulu gateway untuk mendapatkan akses internet dari si ISP. Di sini untuk gateway-nya masukkan gateway ISP-nya, dan di sini kita bisa coba print, dan di sini kita coba bisa keluar saja ke menu utama. Di sini kita IP DNS untuk menambahkan server. IP DNS set server 8.8.8.8. Kita coba cek ping 888, dan ternyata di sini berhasil. Kita sudah
dapatkan akses internet, dan kita juga coba cek google.com dan ternyata juga bisa, kita sudah mendapatkan akses internet. Nah, jika sudah, mungkin untuk set topologi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan konfigurasi tunnel, yaitu di topologi yang sudah saya buat pada video sebelumnya. Nah, tepat pada video kali ini kita akan menggunakan EOIP tunnelnya. Di sini kita langsung saja pergi ke yang namanya Winbox untuk akses mikrotik. Di sini kita bisa langsung saja lakukan konfigurasi di router pusat ini. Pertama-tama kita bisa, jadi kita akan mengkoneksikan kedua router ini, yaitu router pusat dan router cabang. Nah, pertama-tama kita ke interface, lalu kita ke EOIP tunnel yang paling atas. Nah, di sini kita klik saja yang paling atas, yaitu EOIP tunnel. Nah, selanjutnya yaitu untuk name, di sini kita masukkan bebas ya, opsional gimana teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan EOIP tunnel to cabang karena ini router pusat ingin menuju ke cabang. Jadi kita menggunakan to cabang. Lalu di sini kita di sini di bawah kita perhatikan ada remote address. Nah, di sini remote address yaitu kita ingin terkoneksi ke router cabang. Jadi kita masukkan IP static si router cabang. Nah, di sini kita bisa balik lagi ke Winbox dan di sini kita coba masukkan IP dari si router cabang itu 146.10.137.147 untuk si router cabang itu. Kita masukkan untuk IP dari router cabang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tunnel ID. Nah, di sini untuk tunnel LD, di sini kita bebas teman-teman ingin berapa. Di sini saya menggunakan 10. Nah, selanjutnya untuk jika sudah, kita apply saja lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi sama halnya seperti di router cabang, di router pusat ini, yaitu di router cabang kita lakukan juga, itu ke IOIP tunnel. Lalu kita di sini kita coba kasih nama yaitu to pusat, IOP tunnel to pusat. Dan sama halnya di sini untuk remote address itu masukkan IP dari si router pusat karena si router cabang ingin terkoneksi dengan router pusat. Dan untuk tunnel ID kita gunakan yang sama, yaitu 10. Dan di sini ternyata sudah terdapat keterangan R. Nah, jadi untuk kedua router sudah bisa terkoneksi, yaitu kita sudah menggunakan IOP tunnel untuk terkoneksi si dua router tersebut. Kita bisa coba langsung saja cek dari terminal untuk ping ke router pusat melalui router cabang. Di sini kita langsung saja ping 10.0.137.146. Kita coba cek ping. Di sini ternyata kita bisa terkoneksi dengan router pusat. Kita lakukan cek ping juga dari router pusat ke router cabang. Sini untuk password control C saja, lalu kita ping 10.0.137.147. Kita coba di sini ternyata kita sudah terkoneksi juga. Nah, mungkin selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang kepada klien-kliennya. Di sini goals pada video kali ini kita akan coba menghubungkan antar klien dari router pusat dan router cabang. Kita langsung saja konfigurasinya. Nah, di sini pertama-tama kita coba masuk ke dalam bridge untuk menyatukan interface antara interface yang menuju ke tunnel dan juga menuju ke internet. Nah, jadi kita akan kasih nama saja yaitu. Nah, jadi di sini saya beri nama untuk bridge-nya itu bridge for EOIP. Jika sudah, kita langsung saja apply lalu kita oke. Nah, di sini
kita langsung ke bagian ports. Di sini kita akan memasukkan dua interface, itu interface yang menuju ke tunnel dan juga yang menuju ke klien. Di sini kita masukkan yaitu yang menuju klien berarti ether 2 dan kita apply saja lalu oke. Di sini kita tambahkan lagi yaitu yang IP yang menuju ke tunnel. Jika sudah, kita langsung saja menuju ke router cabang untuk konfigurasi yang sama seperti tadi, itu menambahkan bridge. Selanjutnya itu menambahkan ports yaitu interface yang menuju ke klien ether 2 dan juga yang menuju ke tunnel yaitu LIP to pusat. Jika sudah, kita masuk ke Pinet Lab lalu kita running si kliennya. Kita tunggu di sini. Jika sudah running, kita bisa double klik saja untuk membuka terminalnya. Kita double klik di sini. Kita bisa langsung saja untuk request IP. Nah, jadi sistemnya itu kita akan mengkoneksikan PVC 1 dan juga PVC 2. Kita bisa request IP saja yaitu 192.168.1.6/24 untuk networknya, yaitu untuk gateway-nya yaitu 1.192.168.1.1 untuk gateway-nya. Nah, kita langsung saja request IP static. Selanjutnya kita buka dari PVC 2. Sama halnya kita akan membuat IP yaitu kita coba cek terlebih dahulu di PVC 1 dan di sini sudah terdapat IP. Nah, di selanjutnya yaitu kita di PVC 2 kita coba request IP juga seperti PVC 1. Di sini kita coba IP 192.168.1.7/24 untuk prefiksnya /24. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1. Nah, di sini saya lupa memasukkan komen IP. Jadi redo comment di sini kita sudah, dan di sini terdapat kesalahan juga yaitu di bagian gateway-nya itu saya lupa menambahkan 192, malah cuman 92 saja. Di sini kita langsung request lalu kita coba cek dengan show IP. Nah, di sini kita sudah terdapat IP, dan jika sudah terdapat IP kita coba ping ke 192.168.1.6. Di sini sudah bisa terkoneksi antara klien yang router pusat dan juga router cabang. Nah, jadi untuk goals. Nah, untuk goalsnya di sini kita sudah berhasil untuk mengkoneksikan antara si klien router pusat dan juga router cabang. Sudah bisa terkoneksi. Nah, jika si bridge-nya dimatikan itu otomatis atau interface LIP-nya dimatikan itu akan timeout, sedangkan jika dinyalakan itu pasti akan berhasil. Jadi kita terkoneksinya ini itu tergantung pada si sistem tunnel. Selanjutnya di sini kita akan koneksikan klien-klien yang kita punya ke internet ya, jadi agar si klien bisa akses internet. Nah, di sini kita coba lihat di address list, kita tambahkan IP yang menuju ke klien atau ke ether 2. Di sini kita masukkan 192.168.1.1/24 dan untuk ether interface-nya itu ke ether 2 atau ya kita ke, berarti kita ke bridge to IP for IP. Di sini kita sudah berhasil menambahkan IP address ke bridge-nya interface ether 2 dan
IP, di sini kita coba ping terlebih dahulu ke gateway-nya, yaitu 1.1. Kita coba, dan di sini kita sudah terkoneksi ke dalam gateway-nya. Di sini kita coba konfigurasi juga di dalam router cabang, sama halnya seperti di router pusat tadi. Kita nambahkan untuk bridge, lalu IP-nya itu 192.168.1.1/24. Jika sudah, kita langsung apply saja, lalu kita oke. Nah, jika sudah, kita coba cek juga ke ping gateway-nya, itu menuju 1.1. Nah, ternyata di sini sudah bisa koneksi ke gateway. Nah, jadi untuk goalsnya ya itu kita akan membuat si klien bisa akses ke internet. Jadi kita bisa langsung saja mulai untuk konfigurasi yang menuju ke internet, yaitu ke IP, lalu ke firewall, dan kita ke NAT. Nah, jadi di NAT itu kita akan konfigurasi untuk akses internet, lalu change-nya itu src NAT. Untuk out interface-nya yaitu ke Ether atau ke Ether 1 untuk out interface-nya itu yang menuju ke ISP. Nah, untuk action-nya itu mass squared. Nah, jika sudah, kita juga lakukan di router cabang, itu ke IP dan juga ke firewall, lalu ke NAT. Nah, jika di NAT langsung kita add, lalu untuk change-nya itu src NAT. Out interface-nya kita menggunakan Ether 1, dan untuk action-nya itu memakai mass squared. Kita langsung cek ping ke 88, ternyata sudah berhasil. Dan kita juga coba cek ping ke google.com. Ternyata di sini juga ternyata kita bisa akses internet dan bisa ping ke google.com. Nah, jadi kita coba juga cek ke dalam router cabang. Sini kita masuk ke terminal router cabang, dan di sini kita coba ping dan kita show IP terlebih dahulu untuk cek DNS-nya apakah sudah ada. Lalu kita cek ke 8888. Selanjutnya kita coba ping ke google.com untuk lebih memastikan apakah akses internet atau tidak. Di sini juga ternyata sudah bisa akses internet. Nah, baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai point-to-point protokol atau bisa disebut juga PPP. Nah, jadi PPP ini jenis VPN tunneling yang bisa menggabungkan atau mengkoneksikan kedua network atau internet yang berbeda. Jadi oleh jenis VPN tunneling yang satu ini akan bisa terkoneksi dua koneksi atau dua internet yang network yang berbeda. Jadi point-to-point protokol atau PPP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP juga dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Dan router OS mendukung berbagai tunnel. Nah, jadi untuk router OS itu mendukung berbagai tunnel untuk PPP ini seperti PPPoE, SSTP, L2TP, dan PPTP, dan lain-lain. Nah, jadi untuk kedepannya kita akan menggunakan yang namanya PPTP, L2TP, dan PPPoE. Nah, jadi langsung saja kita yang pertama akan mempelajari PPTP. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi, dan kita akan memulai konfigurasinya, yaitu kita pertama-tama akan mengisi yang menuju ke Ether 2 melalui si router cabang, melalui router pusat. Nah, jadi si router pusat itu akan menjadi server, dan untuk router cabang itu menjadi klien. Karena dalam PPP harus ada server dan juga klien. Di sini kita masukkan IP yaitu 1.1/24,
Dan untuk interface-nya kita ke interface Ether 2. Kita apply lalu kita oke saja. Dari sini kita coba juga untuk si kliennya itu mendapatkan IP secara DHCP. Jadi kita ke DHCP setup lalu kita ke Ether 2 next saja. Di sini maaf ada terjadi kesalahan. Nah, di sini kita coba lagi. Kita bisa next saja sampai ke finish selesai dan di sini sukses. Nah, baik, kita coba ke pipis 1 dan kita bisa request IP address dengan menggunakan IP DHCP. Jika outputnya Dora, maka dia berhasil mendapatkan IP yaitu 1.254. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja konfigurasi yang sama yaitu ke router cabang atau klien. Jadi si router cabang itu menjadi klien. Nah, di sini kita langsung saja ke IP lalu ke addresses juga. Nah, sebelumnya kita bisa disablekan terlebih dahulu untuk si EOIP-nya karena itu akan mengganggu pada konfigurasi di PPP ini. Lalu jika sudah kita ke address list, lalu di sini untuk Ether 2 yang dulu kita buat itu kita remove saja lalu kita buat yang baru itu slash 2.1/24 untuk ethernya itu Ether 2 dan kita apply lalu kita oke. Nah, jika sudah kita langsung saja ke IP DHCP server untuk mendapatkan IP secara DHCP kliennya. Sini kita next dan kita ke Ether 2 dulu lalu next, kita next sampai selesai dan sampai sukses. Jika sudah sukses kita coba ke terminal PPC 2 lalu kita request IP dengan menggunakan IP DHCP. Jika outputnya Dora, kita berhasil mendapatkan IP. Dan di sini kita berhasil dengan mendapatkan 2.254. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja ke interface untuk ke PPP. Di sini kita enable kan untuk PPTP. Kita akan konfigurasi PPTP dan di sini otomatis si PPTP server itu sudah ter-enable atau sudah hidup. Di sini jika sudah, kita akan membuat username dan juga password untuk diakses oleh klien. Untuk username-nya itu PPTP Arjun saja dan untuk passwordnya 123. Lalu untuk ininya di bagian servernya kita menggunakan yang PPTP. Lalu kita ke bagian local address dan juga remote address. Nah, jadi untuk local address itu nanti yang digunakan oleh IP dari si server menuju ke tunnel dan remote addressnya yaitu di ujung tunnel menuju ke router cabang atau ke klien. Nah, jadi untuk mengisinya nanti local address itu yang dari router pusat itu kita memasukkan 10.10.10.1 dan untuk ether dan untuk remote addressnya itu remote address kita 10.2. Jika sudah kita apply saja lalu kita oke. Di sini kita ke router client. Di sini kita bisa masuk ke dalam PPP dan di sini kita bisa ke interface dan kita langsung saja ke add lalu ke PPTP client. Dan di sini kita masukkan username-nya. Untuk username-nya itu bebas ya teman-teman, untuk kita difokuskan di dial out-nya. Kita masuk saja ke dial out. Di sini untuk connect to itu kita connect to-nya yaitu ke dalam apa. Nah, jadi kita hanya apakah ke 10.1 atau ke 0 atau ke 137.146. dan jadi untuk connect to dari router client itu connect-nya ke IP static router pusat. Nah, jadi kita masukkan yang 137.146. Jadi bukan yang 10.1. Nah, kita masukkan saja 146. Nah, selanjutnya itu di sini untuk usernya kita masukkan yaitu PPTP Arjun.
Dan untuk passwordnya itu 123. Untuk defaultnya di sini saya biarkan default saja. Lalu untuk di bawahnya kita biarkan default saja semuanya. Jika sudah, kita apply saja, lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi PPTP-nya, karena di sini sudah terdapat keterangan R di samping pojok kiri. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja untuk cek ke dalam IP address dulu. Di sini sudah terdapat DHCP itu 10.1, dan kita ke IP root. Di sini juga sudah terdapat yang menuju ke 10.10.10.0. Kita cek juga di dalam router cabang, yaitu di sini juga terdapat DHCP, dan di sini kita coba ke root, dan di sini juga terdapat yang menuju ke 10.0. Nah, jadi untuk penjelasan kali ini mungkin kita selesai, dan kita sebelum itu kita coba cek dulu untuk ping ke IP 10.1, dan kita dari router 2 router 1 atau router pusat itu kita ping ke 10.2 untuk cek apakah kita sudah terkoneksi atau belum melalui tunnel ini. Nah, di sini ternyata sudah terkoneksi. Baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing statik, dan juga kita di akhir akan tes koneksinya apakah sudah berhasil. Nah, jadi untuk routing statiknya itu kita akan bisa koneksikan dua klien yang berbeda router itu. Jadi kita langsung saja untuk itu kita coba ke IP, lalu ke root, lalu kita tambahkan untuk add, lalu kita add DST address, lalu masukkan IP yang ingin kita tuju, yaitu kita ingin kemana, yaitu kita ingin ke PPC 2, jadi yaitu 2.0 slash 24. Lalu untuk gateway, untuk gateway-nya itu kita ingin ke PPC 2 itu lewat mana. Jadi kita melewati yang tunnel 10.2, jadi kita masukkan yaitu 10.10.10.2 untuk menuju si PPC 2 tersebut. Nah, jika sudah, kita bisa IP root print. Di sini kita sudah terdaftar untuk si PPC 2 tersebut. Nah, jika sudah, kita ke kita ke router 2 untuk konfigurasi juga. Di sini kita ke root list, kita menggunakan GUI jika sebelumnya kita menggunakan CLI. Jadi kita coba langsung saja untuk DST address-nya itu kita ingin kemana, yaitu kita ingin ke PPC 1, yaitu berarti 1.0/24. Nah, untuk gateway-nya itu kita lewat mana, dan di sini kita bisa lihat dari PPC 2 itu kita melewati ke tunnel yaitu 10.1 yang berada di sini. Kita bisa langsung saja untuk gateway-nya itu 10.10.10.1. Jika sudah, kita langsung apply saja, lalu kita oke. Nah, jika sudah teman-teman lakukan routing statik, di sini kita coba tes koneksi terlebih dahulu, yaitu dengan ping 192.168.2.254. Di sini ternyata sudah terkoneksi untuk PPC 1 dan PPC 2. Dan di sini kita coba dari PPC 2, ping itu 1.254, dan di sini ternyata juga sudah berhasil. Maka untuk konfigurasi ini selesai. Nah, selanjutnya kita akan setup topologi untuk konfigurasi di L2TP, yaitu di jenis yang kedua di PPP ini.
Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk setup topologinya. Jadi untuk setup topologinya di sini untuk topologinya masih sama menggunakan topologi yang ini, tetapi kita akan reset konfigurasi pada video sebelumnya yang sudah kita buat di video sebelumnya, yaitu PPP PPTP. Nah, jadi untuk konfigurasi PPTP ini kita akan coba remove semua dan kita akan reset kembali menjadi seperti topologi baru dan topologi yang masih belum ada konfigurasi. Jadi kita langsung saja untuk konfigurasinya, yaitu kita bisa langsung akses. Nah, di sini kita coba IP address print terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat 3 IP dan di sini kita akan coba ke Winbox dan kita ke IP address print. Di sini untuk IP digunakan secara DHCP itu kita remove saja. Dan di sini kita langsung ke secret dan di sini kita hapus saja, dan untuk di bagian secret juga hapus, remove. Di sini kita ke Winbox atau ke router cabang. Di sini kita masuk ke IP address. Nah, ternyata di sini kita belum selesai untuk root listnya. Kita juga yang AS kita hapus saja untuk yang menuju ke 10.0. Kita bisa remove saja. Kita sudah remove. Di sini kita langsung saja ke bagian Winbox yang router cabang. Kita lakukan hal yang sama. Itu kita akan reset konfigurasinya mulai dari root listnya. Untuk yang 10.10 itu kita hapus saja, dan yang routing static juga kita hapus atau remove juga yang menuju. Nah, di sini kita ke IP lalu ke address. IP address kita hapus juga yang 10.2. Kita langsung saja ke PPP untuk remove konfigurasi interface yang sudah kita buat. Sini jika sudah, mungkin untuk set topologinya selesai, kita bisa langsung saja konfigurasi. Baik, selanjutnya kita akan konfigurasi L2TP. Jadi kita akan konfigurasi mulai dari awal dan nanti sampai ke terakhir, itu pengujian atau tes koneksi. Nah, pertama-tama kita seperti biasa masuk ke PPP, lalu kita bisa ke menu LTTP server. Di sini kita enablekan saja, dan di bawah sini itu kita di use IPsec. Nah, di sini untuk IPsec-nya kita tambahkan secret saja, dan di sini untuk melihatnya itu hide password. Di sini kita menggunakan IPsec secretnya itu secret saja. Nah, jika sudah bisa kita oke saja, lalu apply oke. Nah, di sini kita langsung untuk membuat secret, yaitu menggunakan username dan password. Di sini untuk username-nya itu L2TP Arjun saja, dan untuk passwordnya itu 123 biar tidak lupa. Dan di sini untuk servernya yaitu menggunakan L2TP aja, dan di sini selanjutnya kita ke untuk ini default saja. Untuk local address dan remote addressnya seperti biasa kita gunakan untuk local addressnya yang dari server itu kita gunakan IP 172.16.1.1, dan untuk remote addressnya 172.16.1.2. Nah, jadi untuk
local address dan remote addressnya 172, dan selanjutnya kita apply saja, lalu kita oke, dan kita pindah ke sisi router cabang atau klien. Kita bisa ke interface lalu add, lalu di sini L2TP client. Nah di sini untuk name-nya itu bebas, kita pusatkan di dial outnya, kita fokuskan untuk connect to-nya kita gunakan IP static dari router pusat ini. Jadi kita gunakan yang 1.37.146. Kita gunakan yang 146, dan untuk usernya itu L2TP Arjun, dan untuk password itu 123. Lalu untuk ini default saja, lalu kita use IPsec, lalu untuk IPsec-nya itu secret. Nah, untuk bawahnya kita default saja. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah di sini kita ada sedikit kesalahan, yaitu memasukkan IP untuk connect to-nya salah. Di sini kita sudah berhasil, dan di sini ada keterangan error. Dan untuk konfigurasinya saya cukup berhasil, saya rasa cukup berhasil sudah. Dan kita tinggal ke menu PPP. Nah kita ke menu addresses, di sini kita sudah terdapat yang 172.16.1.1, dan di router cabang juga sudah. Dan di sini di rootnya sudah terdapat yaitu 1.0 yang 172. Nah terus kita cek juga di router cabang. Di sini untuk addressesnya itu kita sudah terdapat secara DHCP, dan di sini kita langsung saja untuk testing connection-nya. Di sini kita ping 172 titik 16 titik 16 titik 1 titik 1 titik 1 titik 2. Nah di sini kita sudah bisa terkoneksi. Lalu kita juga bisa cek dari PPC dari router cabang. Dari router pusat kita coba ping itu 172.16.1.2. Kita langsung start, dan di sini juga bisa terkoneksi. Nah jadi untuk konfigurasinya berhasil, kita bisa lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Selanjutnya kita bisa untuk konfigurasi yang static routing. Jadi di sini kita akan koneksikan kedua klien yang berbeda router tersebut. Di sini untuk DST address-nya itu kita masukkan 192.168.2.0/24. Dan untuk gateway-nya yaitu kita melewati ke 172.16.1.2. Jika sudah kita apply, di sini ada kesalahan, mungkin kesalahan penulisan. Di sini saya salah penulisan, jadi kita apply saja. Lalu kita oke. Di sini sudah terdapat untuk yang menuju ke PPC 2. Ketika sudah, kita cek di IP root, dan di sini di cabang juga kita tambahkan 192.168.1.1. Dan untuk gateway-nya kita lewat mana? Yaitu kita ke lewat 172.16.1.1. Nah jika sudah, kita bisa apply saja, lalu kita oke. Nah di sini dia juga sudah terdaftar. Jika sudah terdaftar, kita bisa cek dari PPC 1 maupun PPC 2 untuk cek koneksi apakah sudah bisa. Kita coba IP DHCP terlebih dahulu untuk mendapatkan IP secara DHCP. Di sini juga kita IP DHCP untuk mendapatkan IP address.
Di sini kita langsung saja ping 192.168.2.254. Ternyata di sini sudah terkoneksi, dan kita coba juga di PPC 2. di sini juga sudah terkoneksi, maka static routingnya berhasil. Selanjutnya kita akan set topologi untuk konfigurasi atau praktek kita di bagian jenis PPPoE. Nah, di sini kita bisa hapuskan semua saja kecuali internetnya dan juga router duanya, dua routernya. Nah, di sini kita ubah posisinya menjadi seperti ini. Kita tinggal tambahkan kabel saja dari router menuju ISP dan router menuju ke router. Nah, jadi untuk namanya di sini kita bisa ganti saja nanti menjadi untuk namanya itu kita ganti bukan router pusat dan router cabang lagi. Di sini kita bisa ganti saja menjadi router ISP. Jadi nanti dia akan meng-share internet karena namanya router ISP, dan di sini untuk router cabangnya menjadi router Arjun misalnya. Kita save. Dan di sini kita langsung saja untuk konfigurasi untuk mengreset semua konfigurasi yang sudah kita buat di video sebelumnya. Dan kita di sini bisa ganti dulu hostname-nya menjadi router ISP. Set name router ISP. Nah, jika sudah, kita bisa ke router Arjun juga, dan di sini kita akan mengganti hostname-nya itu menjadi r.arjun, name strip Arjun. Nah, jika sudah, kita langsung saja ke winbox-nya. Di sini ke winbox router ISP. Di sini pastikan di bagian PPP itu sudah didisablekan semuanya. Ke bagian interface. Nah, di sini dia sudah disable, dan di sini untuk PPP yang bagian PPTP itu pastikan disable. Kita apply, dan di bagian L2TP juga itu terdisable, jangan enable. Nah, jika sudah terdisable, di sini kita juga bisa remove saja untuk konfigurasinya. Nah, sebenarnya di sini juga bisa reset konfigurasi di bagian sistem, lalu reset configuration. Tapi di sini saya sudah terlanjur menghapus secara manual. Nah, jika sudah, kita bisa kembali ke Pinet untuk mengaktifkan tool Romon dari router Arjun. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses, dan di sini kita coba langsung ke bagian router address list. Di sini kita hapus saja, dan di sini kita akan reset semua konfigurasi yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Nah, di sini untuk IP address-nya kita remove saja yang menuju ke router 2-nya. Nah, di sini kita langsung saja ke konfigurasi PPPoE. Itu salah satu jenis yang dari jenis VPN tunneling, yaitu PPP. Nah, ada yang namanya PPPoE. Sini kita pergi ke PPP, lalu kita ke PPPoE server. Di sini kita akan konfigurasi di sini di new PPPoE server. Di sini untuk server untuk server name-nya di sini kita menggunakan misalnya PPPoE strip Arjun. Lalu untuk interface-nya yaitu kita gunakan ether 2 yang menuju ke router Arjun atau ke Arjun. Jadi kita gunakan yang ini. Jadi kita gunakan yang router ether 2. Dan di sini untuk di bawahnya kita biarkan default saja ya. Jadi langsung apply, lalu kita
Oke. Nah, di sini sudah terdapat untuk PPPoE-nya. Di sini kita ke secret untuk membuat username dan password. Di sini untuk username-nya kita gunakan yang PPPoE strip Arjun, dan untuk passwordnya itu 123 saja seperti biasa. Untuk servernya jangan ini karena nantinya semua, jadi kita gunakan yang PPPoE saja. Untuk port ininya di port saja. Untuk profilnya, untuk local address itu kita menggunakan local addressnya yaitu jadi kita gunakannya 192.168.1.2 saja. Untuk titik 1, maaf, untuk remote addressnya itu 192.168.1.2. Nah, jadi untuk local address dan remote addressnya seperti itu. Untuk bawahnya kita default saja, lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita buka di selanjutnya kita ke router Arjun untuk konfigurasi PPPoE. Sini kita ke interface, lalu ke add, lalu kita ke PPPoE client paling bawah. Sini untuk namanya kita default saja. Jadi kita terfokusnya dan di sini di interface-nya itu gunakan interface yang Ether 1 yang menuju ke router ISP. Sini untuk layout-nya yaitu kita untuk share. Untuk itu, untuk atasnya kita kosongkan saja, langsung saja ke user yaitu PPPoE Arjun, dan untuk passwordnya 123. Dan untuk ini default saja. Untuk auto default root kita gunakan, dan untuk user for DNS itu kita juga gunakan agar langsung bisa akses ke internet. Nah, jika sudah, kita apply saja, lalu oke. Di sini kita sudah konfigurasi, dan di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP itu 1.2. Kita langsung saja tes koneksi untuk dari router ISP atau ini yaitu ping 192.168.1.1 dari router Arjun, dan kita bisa IP root print. Di sini kita sudah mendapatkan dan terdaftar beberapa root list. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi, jadi kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan share internet ke klien-klien atau ke customer. Jadi kita akan share internet dari router ISP lalu ke router Arjun dan sampai ke klien-klien, di sini ke customer kita. Jadi ke PPC. Nah, di sini pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu untuk IP nanti dipakai oleh customer. Yaitu pertama kita akan menggunakan yang namanya sistem bridge. Nah, di sini untuk bridge ini kita langsung saja gunakan yaitu bridge name-nya terserah teman-teman, lalu kita langsung apply saja. Jika sudah, kita langsung ke ports, dan di sini kita tambahkan, dan di sini kita disablekan terlebih dahulu untuk kedua interface ini. Dan untuk interface-nya itu yang menuju ke Ether 2 dan Ether 3, yaitu menuju ke klien Ether 2 dan juga Ether 3. Nah, di sini jika sudah menggunakan ports-nya, di sini kita bisa langsung saja. Nah, untuk bridge-nya itu yang menuju ke PPPoE.
Nah, baik, di sini kita sudah selesai menggunakan menambahkan bridge-nya. Di sini kita langsung saja ke IP, lalu ke DHCP, lalu ke addresses. Dan di sini untuk IP-nya kita buat yang menuju ke Ether 2 terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan IP untuk yang bridge kita menggunakan IP misalnya misal 10.10.1 titik slash 24, dan untuk kita langsung apply saja. Nah, jika sudah, kita ke IP lalu ke DHCP server, atau ya kita ke DHCP server untuk melakukan request IP dari klien untuk langsung mendapatkan IP secara DHCP atau secara otomatis. Sini untuk DHCP servernya, maaf bukan di sini ya. Nah, kita remove saja, maaf salah. Sini kita di DHCP setup, lalu untuk interface-nya itu kita menggunakan yang bridge. Kita langsung next saja yang 10.10.1. Di sini kita sukses, lalu jika sudah kita langsung saja request IP dari PPC. Tapi sebelum kita request IP dari PPC, kita konfigurasi terlebih dahulu untuk yang mendapatkan akses internet. Di sini ke bagian firewall NAT, dan untuk out interface-nya itu yang menuju ke Ether 2, berarti untuk Ether 1, maaf maksudnya. Berarti yang menuju ke POE of 1 untuk password, lalu SRC NAT. Nah, sudah selesai, kita langsung lakukan pengecekan IP. Tapi sebelum itu kita IP DHCP terlebih dahulu untuk mendapatkan IP address. Di sini ternyata kita sudah mendapatkan, yaitu IP 10.10 titik, dan kita di PPC 2 juga kita request IP dan mendapatkan 10.10.254 dan juga 253. Kita langsung cek ping saja, yaitu kita show IP terlebih dahulu. Kita langsung ping ke 88, yaitu ke internet. Sini kita sudah berhasil, maka selanjutnya kita akan konfigurasi limit isi bandwidth untuk para klien. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke PPP, lalu kita ke default atau ke profile, lalu ke default, dan di sini di bagian limits kita di bagian rate limits ini kita tambahkan misalnya 2M slash 2M. Jika sudah kita apply, dan itulah penutupan dari pembahasan tentang VPN tunneling ini, dan saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih juga yang sudah menonton, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.